Bes, welcome back di channel Sri Kandi. Hari ini gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kemajuan teknologi tanpa didukungnya supervisi yang tepat bisa menimbulkan banyak hal buruk, sama seperti apa yang terjadi di dalam film yang berjudul Megan ini. Menceritakan sebuah robot mainan yang awalnya difungsikan untuk menemani anak-anak bermain berubah menjadi sosok pembunuh berdarah dingin. Kuy, langsung aja simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Check in yuk! Film dibuka dengan diperlihatkan oleh sekelompok manusia yang sedang berkumpul, tapi bukan kumpulan Bang Emok loh ya. Mereka sedang diskusi mengenai bisnis mereka, suatu perusahaan yang memproduksi mainan anak. Gemma merupakan seorang robotika yang bekerja untuk perusahaan mainan terbesar bernama Funky. Sang pemilik perusahaan, yakni David, merilis sebuah mainan baru yang ditargetkan pada anak-anak sebagai teman main mereka. Saat itu, David menghabiskan anggaran yang lumayan besar untuk proyek tersebut. Tak lama setelah mainan produk Funky itu muncul di pasaran, kompetitor perusahaan tiba-tiba meluncurkan produk yang serupa dengan harga jauh lebih murah. Hal itu memicu kemarahan David sang owner karena ia merasa produknya bisa lenyap di pasaran kalau tidak segera mengambil langkah. Di saat bersamaan, Gemma sedang merakit sesuatu, sebuah mainan robot yang dia beri nama Megan, model Tri-Generative Android yang sedang ia rakit. Gemma memasukkan banyak sekali coding yang membantu robot tersebut agar mudah mencerna apa yang diperintahkan, cepat tanggap, mencium, bahkan merasakan emosi sang pemiliknya. Awalnya David tidak begitu tertarik, apalagi saat prototipe itu diuji coba malah error dan meledak. Saat Gemma sedang merapikan semua prototipe Megan, tak lama Gemma mendapatkan sebuah kabar dari pihak rumah sakit. Yang memberitahu kalau kakak perempuannya bersama sang suami dan anak mereka, Katie, mengalami kecelakaan ketika hendak pergi ke resort ski untuk berlibur. Keduanya tewas meninggalkan Katie sang anak sendiri. Akhirnya, Gemma pun mengambil hak asuh bagi Katie. Hubungan Gemma dan kakaknya yang tidak terlalu dekat membuat hubungannya dengan Katie pun sedikit canggung. Namun mau tidak mau, Gemma harus merawat Katie karena kalau dia menolak, Katie akan dibawa oleh keluarga dari pihak ayah Katie. Kini, Katie pun tinggal bersama dengan Gemma di kediamannya. Karena pengetahuan Gemma tentang merawat anak yang tidak Gemma miliki pada saat itu, membuat Gemma serba canggung dan kesulitan saat mengurus Katie yang masih kecil. Ia bahkan sempat meninggalkan Katie karena urusan pekerjaan. Dia bekerja seharian karena David, sang bos di perusahaannya, sudah meminta desain mainan baru selain Megan untuk dipresentasikan di depan dewan perusahaan. Katie yang penasaran dengan apa yang dikerjakan oleh bibinya, lantas ikut serta memberi pendapat dari sudut pandang anak kecil tentang mainan yang sedang Gemma rancang. Mendengar akan hal itu, Gemma pun merasa terinspirasi. Gemma juga memperkenalkan Katie dengan robot yang ia rakit semasa kuliah, sebuah robot yang bernama Bruce, yang dapat dikendalikan dengan sarung tangan. Katie pun sangat kagum melihat hasil karya bibinya. Melihat keponakannya yang terlihat merasa senang dan menyukai karyanya, Gemma termotivasi untuk segera melanjutkan proyek Megan yang akan dijadikan teman sekaligus pengasuh yang khusus dibuat untuk Katie, agar bisa menghandle di tengah kesibukan urusan pekerjaannya. Di keesokan hari, saat David meminta desain Funky Toys, Gemma dan kedua temannya yakni Cole dan Tess malah mempresentasikan Megan yang menunjukkan atraksi hebatnya bersama dengan Katie. Untuk menyandingkan Katie dan Megan agar bisa patuh terhadap pemiliknya, Gemma menempelkan jari tangan Katie pada telapak tangan Megan untuk mengenali pemilik utamanya.
Megan, robot yang pintar, dapat menyaring semua informasi dengan baik, bahwa tujuannya dibuat adalah untuk melindungi Katie dari ancaman apapun seperti fisik ataupun emosional, menjaga dan mengingatkan Katie seperti halnya yang dilakukan oleh orang tua pada umumnya. Saat itu juga David terkesan dan ingin segera meluncurkan mainan tersebut setelah ia mempresentasikan di depan para investor. David pun mulai angkat jempol dan meminta Gemma untuk segera membereskan pengujian pada proyek Megan. Gemma dan timnya yang dipimpin oleh Greg mempersiapkan untuk presentasi di hadapan para investor. Scene berpindah. Saat di rumah, Megan memang diciptakan sebagai robot yang pintar untuk menjaga Katie. Robot itu mengingatkan Katie dari mulai hal-hal yang kecil. Robot itu juga bisa mendongengkan sebuah cerita di saat Katie akan tidur. Robot itu tidak pernah kehabisan cara untuk menghibur Katie. Di keesokan pagi, saat Katie bermain busur panah di luar rumah, Megan hanya memperhatikan di balik jendela. Saat Katie kehilangan salah satu busur panah, dengan kemampuannya, Megan mampu menemukan anak panah tersebut di balik pagar pembatas rumah. Tapi tiba-tiba, Megan dan Katie digigit oleh anjing nakal peliharaan tetangganya. Melihat itu, Gemma pun marah pada tetangga sebelah untuk mengurung anjing peliharaannya agar tidak berkeliaran di properti milik orang lain. This wouldn't have happened if you'd fixed the fence. Saat malam, Gemma melaporkan kejadian tadi siang yang menimpa keponakannya pada polisi yang bertugas. Namun, polisi tidak bisa berbuat banyak karena yang dihadapinya seekor binatang. Polisi itu hanya menyarankan untuk menutup lubang pagar yang menjadi akses anjing itu keluar masuk properti miliknya. Megan yang nampak terlihat sedih seperti merasakan apa yang dirasakan pemiliknya. Yang pada akhirnya, malam itu juga Megan membunuh anjing yang sudah menyakiti Katie. Di keesokan pagi, Gemma terbangun karena teriakan tetangganya yang sedang sibuk mencari Dewi, anjing peliharaannya yang hilang. How are you feeling? Okay. Scene berpindah. David mulai mempresentasikan produk yang akan dia rilis di hadapan para investor. Dia berharap banyak para investor yang menanamkan modal di perusahaan miliknya. Saat demonstrasi, Katie dan Megan berhasil menarik minat besar para investor untuk menanam saham di perusahaan funky milik David. I'm keeping it for you. Here. Gemma, you can smell? Selesai presentasi, terlihat Greg, asisten David yang sedang menyalin data proyek Megan. Saat sedang menyalin data, Greg dikejutkan oleh kehadiran David. Scene berpindah. Ketika makan malam, Gemma membicarakan tentang sekolah Katie. Namun saat itu Katie tidak menginginkan untuk sekolah. Bagi Katie, hanya dengan di rumah dia banyak belajar dari Megan. Katie merasa tidak membutuhkan sekolah. Namun Gemma membujuknya karena pendidikan bangku sekolah sangat dibutuhkan oleh Katie untuk kehidupannya kelak. Sampai satu waktu, Megan menjadi sangat tegas dan meminta Gemma untuk tidak memaksa Katie dalam hal apapun, bahkan untuk bersekolah. Namun, karena sekolah itu penting buat Katie, akhirnya Katie mau sekolah asalkan ditemani oleh Megan. Tibalah hari pertama Katie memasuki sekolah, di mana sekolah itu belajar di alam terbuka. Saat itu, Katie membawa Megan dan menyimpannya di bawah pohon tempat penyimpanan barang. Di scene berbeda, Gemma sedang asik mengobrol dengan ibunya Brandon, salah seorang siswa di sekolah itu. Brandon termasuk anak yang bongsor, orangnya sangat sensitif dan terlihat nakal. Saat sang guru memberikan pelajaran per kelompok untuk saling bekerja sama, namun siswa-siswi yang lain tidak ada yang mau satu tim dengan Brandon. Brandon, honey, are you warm enough? Do you need your hat? Fuck off, Holly. Akhirnya dia diikut sertakan masuk kelompok Katie. Saat di hutan, Brandon mulai menyakiti Katie. Tiba-tiba muncul Megan di hadapan mereka karena mendengar suara teriakan Katie. Daddy! Stop!
Saat Brandon mendekati Megan dan mencoba mengajaknya berkomunikasi, dia hanya terdiam karena Megan hanya berinteraksi dengan Kathy. Lalu Brandon membawa Megan masuk ke dalam hutan. Say behavioral issues are linked to high IQ, so it would make sense that you... Di dalam hutan, Brandon yang berusaha menyakiti, tiba-tiba Megan melawan dan menarik telinga Brandon hingga terluka. This is the part where you run. Saat Brandon berlari, kakinya tersangkut di akar pohon yang pada akhirnya Brandon terjatuh dan terperosok ke badan jalan. Di keesokan pagi, ketika Megan tahu bahwa pemilik anjing terus mengancam Gemma dan menuduhnya menyembunyikan sang anjing, Megan kembali membunuh tetangga Gemma pemilik anjing itu. Di keesokan pagi, polisi menginterogasi terkait kematian tetangganya. Polisi lantas mengaitkan kasus pembunuhan ini kepada Gemma, karena Gemma pun terlibat dalam kematian anak yang merundung Kathy di sekolah alam tempo hari. Gemma lantas melihat ke arah Megan. Ia mulai khawatir, apalagi setelah Kathy yang mulai berani melawan dan lebih memilih berinteraksi dengan Megan. Lalu Gemma membawa Megan untuk diprogram ulang di kantor. Seluruh tim Gemma hadir dan mulai menggila karena mereka pikir itu hanyalah pikiran Gemma. Hal itu dikarenakan Megan akan diluncurkan pada publik sehingga tidak boleh ada yang cacat satupun tentang robot itu. Gemma mulai tidak yakin atas peluncuran Megan yang tinggal beberapa jam lagi. Dia bersikeras untuk mencoba meriset Megan. Gemma pun segera kembali pulang ke rumah, bersiap-siap untuk menghadiri malam peluncuran perdana Megan si robot pintar masa depan. Scene berpindah. Setelah diriset, Megan bangun tanpa perintah dan mulai menyerang Cole juga Tess. Bahkan Megan berhasil membunuh David dan asistennya. What are you doing? Saat timnya sedang latihan untuk persiapan acara peluncuran Megan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh mayat David sang bos dan Greg asistennya di dalam lift. Setelah itu, Megan menyusul Gemma dan Kathy kembali ke rumah. Di scene lain, Gemma dikejutkan oleh Megan yang sudah ada di depannya sedang bermain piano. Ia segera mengancam Gemma yang berujung perkelahian. Megan hendak membunuh Gemma tepat di saat Kathy terbangun dari tidurnya. Perkelahian pun makin menjadi hingga Megan menyerang Gemma habis-habisan. Saat Megan hampir menghabisi nyawa Gemma, Kathy yang melihat itu langsung mengaktifkan robot lain yaitu Bruce untuk menyerang hingga merobek tubuh Megan menjadi dua bagian. Meski demikian, otak Megan masih berfungsi. Megan kembali menyerang Gemma dan berhasil mencekik lehernya yang hampir membuatnya tewas. Di akhir cerita, Kathy berhasil menusuk bagian sistem utama yang jadi otak Megan dengan obeng. Akhirnya Megan pun tewas di tangan Kathy. Tak lama, polisi mendatangi kediaman Gemma dan Kathy setelah mendapatkan kabar dari Cole dan Tess mengenai kemungkinan ada robot pembunuh yang bertanggung jawab atas keributan di kantor. Gemma dan Kathy berhasil selamat, dan film pun selesai. Thanks for watching, bestie. Bye.